Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Rival Jinto. Dan kali ini gue udah kedatangan teman gue nih dari jauh. Kenalin dong nama lu siapa? Nama gue Malik. Namanya Malik. Dan kali ini obrolan kali ini sedikit menarik. Kira-kira gue pengen nanya nih sama dia nih tentang kehidupan masa lampau dia bagaimana. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Buat kalian yang lagi nonton nanti jangan lupa like, dan yang mau tanya-tanya silakan komen di kolom komentar. Oke, gini Lek. Apa tuh, Lek? Oke. Gue mau nanya sama lo nih. Boleh. Di kehidupan sekarang dan masa lampau nih, kira-kira nih, perbandingannya kayak gimana sih? Perbandingan dari lampau, masa gua dulu sama sekarang. Kan pasti setiap orang punya sisi yang berbeda nih. Kayak lo misalkan dari masa-masa dulu lo susahnya pengen dapetin sesuatu, sama sekarang kan kayak lo udah kerja nih, punya uang sendiri. Tuh bedanya gimana sih rasanya dalam prosesnya gitu, Prosesnya ya saat ya mungkin kalau dulu karena emang belum punya duit sendiri, ya apa yang lo pengen nggak bisa langsung lo dapat. Sama walaupun lo sekarang punya duit, apa yang lo pengen belum tentu bisa dapat. Cuma kalau zaman dulu ibaratnya apa yang gue sih jujur ya, gue yang susah lah ya. Susah. Nah, jadi apa yang gue pengen kebanyakan nggak bisa gue dapetin. Cuma dari hal itu gue dapat banyak pelajaran. Pertama, belum tentu apa yang lo dapetin nanti, apa yang lo mau itu bagus buat lo. Itu satu. Kedua, penolakan itu selalu ada. Dan selalu punya warna baru. Beragam ya berarti. Beragam. Dia bisa jadi pelajaran buat lo tergantung bagaimana lo nyikapinnya. Tuh dengerin. Jadi setiap apa yang kalian mau nih belum tentu yang terbaik ya. Benar. Mungkin manusia bisa berplanning ini itu A, B, C sampai Z. Ketika Tuhan bilang ini nggak baik untuk lo. Walaupun memang si manusia ini bilang ini terbaik untuk gue. Benar. Tapi ketika Tuhan bilang ini terbaik, walaupun itu emang kadang menyakitkan yang terbaik itu. Benar, karena gimana ya? Keterbatasan kita. Kita tuh kita tuh cuma apa sih? Kan rata-rata yang kita mau itu cuma berdasarkan hasrat. Hasrat itu keinginan. Lapar mata ya. Lapar mata. Lu pengen rata-rata ya, nggak cowok cewek pasti berpikir, gue juga pribadi juga gitu sih. Gue pengen punya cewek yang cantik banget, yang pokoknya sempurna di pikiran. Pokoknya sesuai kemauan dia deh. Kemauannya kan. Tapi belum tentu apa yang gue pikirin bagus buat gue. Bisa jadi kalau gue dikasih cewek yang cantik banget, bisa jadi dia selingkuh. Bisa jadi kalau misalnya gue pengen cewek yang kaya banget nih, bisa jadi nanti dia malah nginjek gue. Iya kan? Lo setuju gak sih gini? Ketika si cowok punya pendidikan di bawah si cewek, contoh, bisa dikategorikan opsi gini: si cowok cuma SMP, si cewek bisa sampai SMK atau SMA. Terus si cowok cuma SMK, si cewek kuliah S1. Nah, contoh gitu ya. Lo setuju gak sih kalau misalkan ada nih, lo di rumah tangga ntar misalkan nih, ketika si cewek pendidikan lebih tinggi, kan seharusnya kan ketika udah nikah tuh si perempuan nih tetap harus ikut suami. Jadi yang jadi pertanyaan gue, kalau misalkan si perempuan ini selalu kekeh atas apa yang dia punya, besar kepala, gue pendidikan lebih tinggi dibanding lu. Lu tuh nurutlah sama gue walaupun lu emang laki-laki. Kayak gitu menurut. Betul. Kalau menurut gue ya gue anggap aja gue SMK. Ntar cewek gue S2, misalkan gitu. Lah, pendidikan itu cuma ibaratnya lu lulus dapat ijazah kan? Ijazah. Kan? Emang udah pasti yang benar-benar S2 atau S1 itu sesuai dengan ijazahnya. Terus semua itu berarti ya pendidikan lu kalau gue nganggapnya cuma kertas. Yang benernya adalah apa yang ada di kepala lu, bukan yang ada di kertas. Lebih ke pemikiran intelektual ya kayaknya. Iya, pemikiran. Belum tentu yang nggak sekolah lebih kritis. Contohnya contohnya kalau misalnya anggap aja
ada ulama nih, kan? Buya Hamka. Berat nih. Oke, siap. Misalnya Buya Hamka. Ini Buya Hamka, dia kalau gue nggak salah mentok SMP. Tapi dia dapat gelar doktor ya dari Universitas Al Azhar, dan dia nyelesain kitab tafsirnya Al Azhar dan banyak kitab lain. Mantap ya. Yang dia tulis. Nah, terusnya apa dia emang lulusan S2 enggak? Iya. Karena gini, ada guru gue pernah bilang ke gue gini, dia cuma S1 doang. Yang lain-lain yang S2 pun atau bahkan yang S3 pun belajar sama dia gitu. Terusnya dia cuma bilang gini, saya memang cuma S1 tapi saya nggak mau kalah sama yang S2 sama S3. Jadi sama, gue cuma SMK atau gue cuma pendidikan SMP, tapi kalau masalah intelektual gue nggak mau kalah. Beda cerita. Lo walaupun lo pendidikan sampai S3, S2, tapi memang ya lu nyarinya cuma gue pengen lulus biar dapat sarjana. Beda sama orang yang ada gue mau belajar aja biar gue bisa, biar gue tahu, biar gue bisa bantu orang. Itu lebih dibanding kayak gue lulus jadi sarjana. Lebih bermaknaan orang yang gue belajar aja biar gue bisa tahu banyak hal, biar gue bisa bantu orang. Gitu. Ibarat gini ya, pilihannya gini sih, gue juga nggak ngasih stigma untuk memilih untuk itu, enggak. Tapi ini hanya perbandingan opsinya. Opsinya gini, lo S1 tapi tidak merubah pola pikir intelektual lo untuk lebih maju, atau orang yang ikut kursus tapi punya skill yang mumpuni. Kayak gitu kan maksudnya kan? Nah, kayak tadi lu bilang, Buya Hamka nggak cuman paling terakhir SMP, kalau gue nggak salah tuh, tapi dapat gelar doktor dari Universitas Al Azhar. Nah, itu ibaratnya sama kayak orang punya sertifikasi, ibaratnya dia sertifikasi inilah apa namanya, kursus sama orang yang S1 itu pasti berbeda. Ada perbedaan di situ pasti. Biasanya juga orang-orang yang kuliah, ya koreksi aja kalau salah, boleh silakan di kolom komentar kalian. Biasanya orang-orang yang kuliah terkadang juga ada yang nyeleneh. Ada juga yang benar-benar serius. Emang buat ini kuliah itu kan sebenarnya enggak misalkan jurusan lo teknik nih. Jurusan lo teknik. Ya lo enggak cuma belajar teknik, tapi kan lo belajar membaca situasi dalam situ. Benar gak sih? Ya gitu. Jadi di mana sifat pendewasaan lo ketika berada di situasi dalam high pressure, lo bener di pressure banget nih, otomatis manusia itu otaknya akan berkembang kan di situ tuh. Nah, iya benar. Paling gampangnya gini, gambarin gini lah. Ini ada satu kuliah. Anggap aja agak gedean suara bro. Anggap aja kalau misalnya kampus itu sawah. Kalau nggak ladang-ladang. Iyalah, buat ladang cari inilah ya. Lo nebar benih biar pohon itu tumbuh, ya kan? Belum tentu semua benih yang lo tumbuh dengan baik. Iya, dengan bagus lah ya. Walaupun dengan pupuk yang sama. Tumbuh, tapi belum tentu bagus apa enggak. Ini tumbuh dengan baik. Nah, ada yang lo lempar dia nggak tumbuh. Sama orang yang kuliah. Ada yang berhasil, ada yang ya segitu-segitu aja. Ada yang malah berarti ya nggak dapat apa-apa. Betul. Jadi semuanya tuh tergantung dari personal. Gitu. Nah, gue nanya lagi sama lo nih. Kira-kira di posisi mana nih lo milihnya nih? Orang itu krisis seperti apa sih? Krisis dalam berpendapat. Kritis. Bukan krisis, sorry. Kritis. Kritis dan berpendapat. Tipu deh tuh gue. Nggak, ngomong aja tipu, gue lagi ketik. Aduh. Tapi ada kritis kritis berpendapat ya. Oke, siap. Kalau kritis pertama, banyak orang yang bisa ngomong. Bisa. Tapi yang ngomong dengan benar nggak banyak. Contohnya. Contohnya, kita misalnya kritis masalah apa ya? Bola. Yang universal ya. Iya, yang universal. Gue sebagai penonton bola yang nggak tahu bola, ngomong bego banget, atau orang tuh dioper, itu tuh diumpan, apa sih gitu. Karena gue nggak tahu, kritis kan. Tapi gue suka tahu. Padahal di situasi itu dia lagi bingung mau oper kemana. Iya betul. Nah, yang paling tahu siapa? Dia pemain sama pemain. Iya. Kalau udah kayak gitu bilang nggak bisa nih dioper. Bisa di shoot, bisa umpan. Dioper gini, apa yang dilakuin udah bener nih, udah mentok. Nah tapi gue yang so tahu bilang gini,
Sama kan, sama-sama kritis. Sama-sama kritis. Tapi bedanya apa? Bobotnya. Bobot, iya betul. Yang satu kritis dengan cuma modal urat, yang satu kritis dengan otak. Ibaratnya kalau baca koran nih, headline-nya doang nih. Iya. Si anu. Nah, iya udah mulai. Wah, langsung muncul stigma tuh. Wah, dibikin stigma sendiri. Iya. Tuh kacau ya. Kacau. Seharusnya kan baca biasanya kan kalau koran-koran itu kan headline-nya gede. Sengaja dong memang buat membaca. Terus si anu gini-gini. Bener gak ya? Iya. Nah, tanda-tanya tuh. Nah, itu kan salah satu media untuk mengundang kan, untuk membaca sebenarnya kan. Membaca benar. Agar tidak menimbulkan stigma yang belok-belok. Makanya gimana ya? Kalau gue boleh saranin ya semuanya. Kalau kita tuh mau mengkritisi sesuatu, lebih baik kita pelajarin dulu. Jangan malas belajar. Walaupun lu cuma lu belajar dari hal kecil. Berarti lu bisa belajar dari air. Iya. Bisa. Contohnya nih, air gimana tuh air tuh? Air. Iya. Misal. Ya kan ada yang bilang, lu hidup kayak air, kayak putih. Ngalir aja, gitu aja. Tapi bermanfaat. Iya. Tapi bilang, air tuh kehidupan. Tapi bisa juga air itu membahayakan. Betul. Kalau gede bawa arus. Kalau gede bawa arus, kalau kecil ya bisa bermanfaat. Kalau misalnya pas bawa manfaat. Kalau kurang pikiran. Iya. Kalau besar bahaya. Yang penting sedang-sedang aja. Iya. Contoh kayak api ya. Api. Bagus sebaliknya ya. Iya. Kecil jadi teman. Iya benar. Buat nemanin kayak kita lagi gelap ada lilin menyalain. Nah. Terus kalau lagi masak nyalain kompor bisa matang masakannya. Nah. Kalau gede kebakaran. Benar. Jenggot kebakaran. Nah itu dia lah. Maksudnya gini. Kalau misal kita mau mengkritisi sesuatu, yang kita lebih baik ya lebih bijak itu mempelajari dulu. Lebih dalam ya. Lebih dalam. Misal kita mau mengkritisi tentang apa ya contohnya tuh. Yang paling gampang ya. Yang paling gampang tuh ya misalnya air minum deh. Iya, air minum nih kita main air minum lagi. Kalau misalnya tiba-tiba kita minum airnya, seger-seger aja, ya kan? Iya. Tiba-tiba ini ada 2 produk, satu minum seger aja, satu enggak. Pas sudah kita minum yang enggak seger, tiba-tiba ini enggak seger nih, enggak bagus nih. Yang bagus yang seger. Nah, ya kan? Kita langsung ngejudge tanpa mikir dulu. Kok ini bisa enak, kok ini bisa enak ya? Yang bagus yang enak apa yang enggak enak? Nah, ya kan? Iya. Nah, terus kesimpulannya apa itu? Kita cari tahu, ini yang bikin enak apa sih? Ini yang bikin gak enak apa sih? Apa yang enak ini memang aman? Apa enggak aman? Betul. Nah, kita cari tahu, banyak literasi sekarang ibaratnya lo mau baca Google bisa. Di Google juga kalau misalnya lo mau rajin-rajin lo baca jurnal bisa. Banyak kalau enggak lo tanya yang lebih ahli. Sekarang banyak orang yang sebenarnya ini sih untuk penilaian gue ya. Karena kan orang udah dimudahkan banget sama teknologi. Iya. Lo mau buka Google, browser banyak. UC browser ada, Google Chrome ada, Microsoft Edge ada, ya kan? Berarti banyak tuh pilihannya. Dan otomatis tujuannya sama juga. Iya. Apa yang jadi keywordnya, dia akan muncul dong sumber-sumbernya dong. Benar. Lo mau nonton di YouTube, lo mau nonton di Instagram, lo mau nonton di Twitter, itu pasti banyak literasi yang emang menjadi sumber-sumber gitu kan. Lebih lebih aktual lagi lo nyarinya, lebih aktual lagi. Ada gambaran. Nah, dibanding kayak lo ngejudge atau lo mengkritik sesuatu tanpa ada gambaran. Nah, itu malah yang jadi ya banyak keributan yang banyak di masyarakat ya karena orang-orang yang nggak ngerti apa-apa ini berbicara seakan-akan dia paling tahu. Betul. Nah, kayak itu yang jadi sini ada ribut gara-gara apa? Yang ngomong bukan orang yang berkompeten. Iya, betul. Seandainya orang yang berkompeten ngomong sama yang berkompeten ngomong, mungkin punya win-win solution. Iya. Betul. Seandainya yang nggak berkompeten ngomong, yang nggak berkompeten ngomong. Kalau nggak yang berkompeten ngomong, yang lawan bicara nggak berkompeten. Menjadi sebuah. Sedangkan yang nggak berkompeten ini egois, semuanya benar. Yang berkompeten akhirnya capek, udah terserah lu deh. Idealis lah ya. Idealis. Jadi dia punya pemikiran ini benar. Nah. Padahal sebenarnya yang baik itu gini ya. Koreksi kalau salah deh. Koreksi. Yang baik itu gini. Jangan hanya baca satu buku atau satu sumber gitu loh. Iya. Kan banyak nih. Biasanya kalau lo baca menjadi satu buku ya udah lo menelan stigma itu. Iya benar. Menelan semua yang ada di buku itu. Tapi kan kalau misalkan lo baca dari sumber lain, dari buku lain, pasti akan
punya perbandingan opsinya. Oh, di buku ini, di sumber ini punya stigma kayak gini. Di buku ini punya stigma kayak gini. Ini stigma kayak gini. Jadi di situ akan timbul pendewasaan ketika lo menerima pendapat orang lain dan menghargai pendapat dia. Ketika orang yang berkompeten berbicara dengan orang yang berkompeten berbicara, bisa punya win-win solution tuh. Duduk bareng nih, kayak misalnya kita nih kan. Gue juga nggak kompeten nih barang sebenarnya. Sama gue juga. Gue juga nggak kompeten. Cuman kan di sini kan kita masing-masing punya sudut pandang, punya pendapat dalam penilaian gitu kan. Mungkin lu punya sumber sendiri, gue juga punya sumber sendiri. Jadi ya semua orang berhak berpendapat, semua orang berhak berargumen, semua orang berhak untuk mengeluarkan statement. Ya makanya gue ajak lu ngomong kayak gini, mungkin lu punya statement beda dari gue gitu. Jadinya di sini nggak keras kepala sendiri, nggak mikirin sendiri. Nah, win-win solutionnya gimana? Nah, kayak tadi lu berpesan dari awal ya kan, kalau lu kritis, ya lu harus punya bahan yang pegangannya yang kuat gitu loh. Benar. Berarti kalau lu lagi di arus yang kenceng, pasti lu nyari nih batang kayu atau pegangan yang kuat kan, biar lu nggak terbawa arus kayak gitu. Makanya kayak gini, misalnya bicarain pandangan orang. Pandangan pikiran ya. Iya. Yang pertama gini. Walaupun ada satu buku. Belum isinya sama, penulisnya sama, covernya sama, semuanya sama. Lu baca di buku ini. Dan lu dapetin sesuatu dari buku ini. Pasti. Belum tentu sama apa yang gue baca di buku ini. Karena kita punya background masing-masing. Beda kan? Karena kita punya riwayat hidup masing-masing. Apa yang kita dapetin pikiran itu adalah berdasarkan apa yang udah kita laluin sama apa yang kita lihat, kita dengar. Itu yang ngebangun jadi pola pikir. Jadi cara pandang. Sebenarnya cara belajar yang cepat itu, boleh koreksi lagi. Gue ini gue sih yang nge-research sendiri. Iya. Sama gue juga. Nge-research sendiri. Salah gue ini. Gak apa-apa ya. Namanya boleh lah, silakan aja lo mau komentar gimana. Kalau menurut lo cepetan belajar denger apa yang ngebaca? Kalau gitu gue balikin. Lebih utamaan roti atau air? Air. Gantung. Buat orang yang haus lebih dahulin air. Buat orang yang lapar dahuluan roti. Kejebak gue. Jadi semua itu tergantung. Lebih belajar lebih efektif yang denger apa mata? Suka-suka lu. Lu lebih efektifan denger apa yang baca? Apa lu baca? Atau lu kan ada audio atau visual, atau lu audio visual bisa. Dua-duanya suka terserah. Semua punya passionnya masing-masing. Itu yang penting apa? Lu nikmatin aja. Belajar tuh masalah nggak usah lo wah gini nih gua harus, nggak usah. Lu nikmatin. Soalnya apa? Gimana ya? Belajar tuh bikin lo jadi tahu. Dari yang lu gampang dibego-begoin, jadi lu nggak bisa dibegoin. Contohnya kayak gini, lu belum mempelajari kejahatan, belum tentu lu jadi jahat. Betul. Lu mempelajari kejahatan biar lu nggak jahatin. Betul. Gitu. Jadi lu belajar aja apa yang lu pengen belajarin. Jadilah orang yang haus sama tapi jangan over, ntar jadi gila. Nikmatin. Orang yang haus akan ilmu pengetahuan ya. Benar. Kalau lo terlalu berlebihan, takutnya lo kritis mati. Orang kritis. Oke, nah itu kan masalah itu ya. Nah, kalau menurut lo berat sih ini, gue pengen ngomong nih sebenarnya. Cuman untuk pesan-pesan untuk adik-adik di rumah nih, yang masih sekolah-sekolah nih. Gimana sih cara belajar yang baik? Cara yang belajar yang baik kan kata lo gini, tinggal pilih nyamannya di mana. Mau minum mau makan roti dulu, atau mau denger atau mau baca dulu. Nah, kira-kira pesannya di mana nih? Kalau pesan gue gini, kalau emang lebih suka awalnya buat ngedengerin, ya udah dengerin aja. Dengerin. Tapi kalau emang belum ada niat baca, bisa dibaca apa yang masuk. Karena terpaksa. Jangan lakuin apapun dengan terpaksa. Jangan terpaksa ya. Nggak bakal ibaratnya lu mau mempelajari sesuatu, lu paksa, nggak bakal nemu. Mendingan kalau misalnya ada metode belajar di luar, lupa di mana yang gitu. Jadi lu belajar 45 menit. Istirahat berapa menit, baru lu belajar lagi selama 40 menit. Lu nggak boleh belajar 45 menit.
ada yang metodenya seperti itu. Tapi kalau gue pribadi, metode lu gimana? Ya suka-suka, lu enaknya gimana? Lu mau belajar sambil telentang, kan bilang baca nggak boleh sambil tiduran, ntar mata lo sakit. Iya. Emang benar. Tapi kalau misalnya emang lo nyaman kayak gitu, ya udah lo lakuin aja. Iya, asal ada tujuan ya kan? Ada tujuan. Lo bosen baca dulu, atau lo bosen nih dengerin pelajaran, duduk, lo tiduran, tiduran. Masa lo paksa, nggak usah, lakuin aja apa yang lo suka. Yang penting satu, kalau misalnya emang itu dalam publik dan kelas, jaga attitude. Iya. Jangan sampai ya. Jadi gini, ngurangin wibawa lah ibaratnya. Bener gak sih? Iya, itu juga satu. Sama gini, percuma lo jadi pinter, sepintar apapun tapi lo gak punya attitude. Nah, itu pesannya tuh. Karena gini, attitude ngebentuk adab. Adab ngebentuk jadi akhlak. Nah, cakep. Akhlak di atas dari ilmu. Kalau misalnya orang nyari ilmu tapi gak ada akhlak, apa bedanya sama setan? Setan ibaratnya nih ya, udah dijari zaman dulu nih, iblis nih. Udah lebih pintar, kalah lu Albert Einstein kalah ya. Nah, tapi apaan? Akhlaknya nggak ada. Betul. Yang paling bagus tuh orang tuh kalau akhlaknya. Karena begitu akhlaknya bagus, ilmunya juga nanti pasti ada ngikut. Karena gini, ilmu itu baik apa enggak? Baik. Semua baik. Baik kan? Yang baik bakal ketemu baik. Betul. Kalau buruk bakal ketemu buruk. Siap. Tapi gua baik nih ya, udah berusaha baik tapi gua dapet cewek yang buruk. Lah, emang itu bener jadi cewek lo? Enggak. Atau istri lo? Enggak juga. Iya. Yang lo tahu itu baik atau buruk saat lo nanti udah terakhir. Udah mati, mana yang baik mana yang buruk ya. Baru lo tahu. Jadi kalau misalnya lo proses, ini proses. Iya. Baik buruk itu ada penilaian, itu yang paling bagus di akhir. Di akhir ya. Penilaian yang di awal terkesan keburu-buru, dia pasti keliru. Oke, betul. Tapi kalau misal penilaian di akhir, dia udah lihat nih, oh dari pertama begini, kedua begini, ketiga begini, empat begini. Akhirnya dapat, oh iya yang benar, yang terbaik ternyata yang ketiga. Nah, jadi kalau misal kita terlalu buru-buru, oh udah yang paling bagus yang pertama. Oh udah gua ambil yang pertama aja. Ternyata yang terakhir bagus. Contoh kayak cinta deh. Nah, baru pertama nih. Gua suka sama dia nih. Gue tembak nggak terima, sakit hati. Mati. Gila, rata-rata tuh emang terjadi ya. Contoh kesan yang terburu-buru itu emang nggak bagus. Benar, karena gimana ya, yang terburu-buru nggak bagus lah. Iya, benar. Jadi kayak misalkan kayak lo suka sama orang, contohnya baru ketemu satu kali, wah gue suka. Kan karena ada yang biasa kalau lihat tatapan mata lebih dari 1 menit itu ada chemistry. Nah kalau lebih dari 1 menit 1 jam, nah lu misteri. Nah kalau itu menurut gua agak tergantung ya. Tergantung dia laki-laki atau perempuan. Laki-laki bisa dijatuhin hatinya lewat mata. Bisa. Perempuan dijatuhin hatinya lewat telinga. Waduh. Bener kali tuh. Kalau misalnya bener ya bagus, kalau salah ya udah benerin. Nah, jadi ya itu laki-laki pasti kalau ngeliat cewek cantik dari mata langsung wah anjir, dia bisa jatuh ibaratnya langsung wah sayang langsung cinta, tapi dari mata ya kan. Tapi kalau perempuan udah denger lah ya oh gini digombalin dikit langsung baper. Beberapa gitu ya, nggak semuanya, ini nggak bersifat, ini bersifat ya beberapa aja nggak bersifat, tidak mesti makan satu-satu ya. Kan orang beda-beda ya kan? Iya betul. Oke, menarik deh obrolan deh. Tapi berhubung juga mungkin udah capek ya ngobrolnya. Santai. Pesannya udah dapat juga tadi. Ya gue juga banyak jadi cakrawala gue terbuka nih. Otak gue juga nggak buntu juga. Sama gue juga dulu nih. Jadi memang banyak membaca akan mendapatkan lo sebuah ilmu yang bermanfaat jadinya. Iya. Tergantung penyerapannya bagaimana. Benar. Gitu. Berarti baca pun mau selalu baca bukan dari buku. Mau baca itu berarti kata-kata dari A sampai Z itu lo baca, itu namanya baca. Tapi enggak, baca itu dari situasi yang ada sekarang gitu kan. Misalnya kayak situasi lo baca oh ini maksudnya ini. Iya betul. Hikmahnya. Baca hikmah. Setiap kejadian itu pasti punya suatu yang hal positifnya, benar-benar emang yang terbaik buat lu walaupun itu sebuah kegagalan, bener gak? Nah, misalnya kalau orang-orang senja nih ya. Aduh. Anak-anak senja nih. Gak ada kopi nih. Iya, gak ada kopi, ada air. Nah, kalau anak-anak senja
itu bilangnya filosofi. Filosofi. Nah, filosofi itu diambil dari dua kata. Apa tuh? Philos sama sophos. Artinya? Philos itu kegemaran. Sophos itu rahasia. Rahasia ibaratnya kalau dalam bahasa Arab itu hikmah. Siapa? Nah, hikmah itu rahasia. Jadi rahasia misalnya filosofinya lampu apa sih? Rahasia dari lampu apa sih? Siap. Iya. Betul. Gitu keren. Oke, teman-teman. Mantap kali obrolannya. Tapi gue udahin dulu sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Instagram lu lupa gue. Apa ya? Malik_Ibrahim ME2. Malik_Ibrahim ME2 ya. Kita gue taruh sebelah kiri. Kalau gue @Rivaldi06. Indra Rivaldi 06 taruh sebelah sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Kalau obrolan ini menarik, kayak gue udahan aja. Ngantuk. Oke, see you.